Selamat siang para pemirsa Great Talk Sekolah Pasca Sarjana UNS yang berbahagia. Pada siang hari ini kita berjumpa dalam perbincangan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada kesempatan ini saya mendapatkan seorang tamu yang luar biasa. Hadir di tengah-tengah kita adalah Profesor Dr. Andes Suranto, MSc PhD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof. Suranto? Baik, Prof. Ini istimewa saya diundang di acara podcast Pasca Sarjana di dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Matur nuwun atas undangannya. Ya, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini telah dibincangkan juga terkait dengan ending plastic pollution ya. Jadi bagaimana mengakhiri sampah plastik ini? Bagaimana, Prof? Ini sampah selalu menjadi hal yang sangat penting untuk didiskusikan dan juga dicari solusi untuk pemecahan masalah itu. Baik, terima kasih. Ini topik yang bagus, Prof. Jadi mungkin sebelum saya menjawab mengapa kita harus mengakhiri penggunaan plastik, mungkin satu hal yang harus kita catat adalah bahwa planet bumi yang kita tempati ini sebenarnya kan bukan milik kita. Maka kita punya kewajiban untuk menjaga, merawat, dan melestarikannya. Agar apa? Agar titipan anak cucu yang kita tempati ini nantinya mereka menjadi happy deh. Biar tidak jadi berarti para orang tua kita, leluhur kita dulu itu memakainya semaunya. Maka dalam konteks ini, Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengambil bagaimana kita mengakhiri plastik, ini topik yang sangat menarik. Jadi kita ingatkan bahwa bumi planet yang kita tempati sekarang ini adalah milik anak cucu kita. Dan agar nantinya dia tidak kecewa, maka kita mulai sekarang harus komitmen, ikut menjaga, melestarikan. Salah satunya adalah bagaimana plastik harus segera kita akhiri. Begitu ya, Prof ya? Ya, betul. Jadi memang lingkungan adalah pinjaman kita kepada anak-anak cucu kita, Prof ya. Sehingga harus dikembalikan kepada anak cucu kita itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Dalam hal ini bagaimana melestarikan bumi kita ini dengan mengakhiri sampah plastik ini. Dan saya kira kita sebagai akademisi, Prof. Yes. Jadi kita tahu bahwa sampah plastik ini kan mencapai 20% dari total sampah yang ada di Indonesia ya. Dan sekarang di dunia juga begitu besarnya. Untuk itu bagaimana, Prof, kira-kira ke depan strategi kita untuk saya sepakat bahwa sooner or later kita harus segera mengakhiri penggunaan plastik, walaupun kita bisa kategorikan plastik kan 3 macam ya, Prof ya. Ya, ada betul. Plastik yang tidak bisa didaur ulang, ada plastik yang separuh-separuh bisa dan tidak, tapi yang paling bagus adalah plastik bio. Kita baru saja menghasilkan sebuah doktor lulusan pasca sarjana yang meneliti tentang bagaimana penggunaan plastik bio ini. Maka untuk itu hal yang perlu kita lakukan, kita sebagai akademisi kan menganut 3 pilar ajaran daripada tokoh pendidikan kita, yaitu Pak Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun kaso tutwuri handayani. Nah, maka yang paling baik ya kita harus beri contoh. Kalau kita sebagai akademisi bagusnya, saya setuju. Kalau ini nanti kalau ada mau tak kritisi, tapi ternyata enggak. Kita minum pakai pakai tempat yang enggak boleh pakai plastik. Jadi kalau kita mungkin punya rapat-rapat, maka
kita hindari menggunakan apakah itu minuman dari plastik atau makanan yang dilapisi dengan plastik. Kita back to nature menggunakan daun bagus, ya. Jadi kita harus memberikan contoh. Jadi yang paling bagus adalah ya kita beri contoh dari tingkah laku kita untuk tidak selalu menggunakan plastik. Maka kita minum pun kalau rapat bagusnya juga pakai gelas dong. Ya, pakai gelas yang ada airnya, bukan pakai plastik pada sebuah perusahaan tertentu, botol dari plastik dan sebagainya. Jadi menurut saya kita mungkin pakai filosofi Jawa deh. Saya kira juga bagus, di mana kita tidak banyak bicara tapi banyak berkarya, bekerja untuk menghindari penggunaan atau memanfaatkan plastik itu. Jadi 3 falsafah itu saya kira diterapkan di mana saja bisa, Bro. Jadi kita memberi contoh. Ya, jadi kalau memberi contoh berarti mau tidak mau ya nanti yang mengikuti kita akan apa yang kita lakukan itu. Kembali ke bioplastik, Prof. Jadi memang sangat bagus tuh kalau untuk dikembangkan di Indonesia, karena memang kebutuhan manusia atas plastik ini sangat besar. Nah, bagaimana substitusi plastik yang non degradable menjadi biodegradable plastik ini, saya kira mendorong agar pemerintah mempunyai kebijakan mendorong supaya produksi biodegradable plastik ini bisa lebih bagus dan lebih marketable di masyarakat, diterima dan terjangkau baik, terjangkau harganya, sehingga perlu ada subsidi, mungkin awal perlu ada subsidi produksi bioplastik yang biodegradable ini, sehingga tidak kaget ya masyarakat itu, tidak kaget yang tadinya menggunakan plastik, ini boleh plastik tapi yang biodegradable. Ini gimana, Bro? Saya sangat setuju kalau kebijakan pemanfaatan bioplastik ini, plastik yang kemudian akan terdaur ulang dengan sendirinya di alam, maka harus ada minimal 2 kebijakan yang harus diberikan kepada semua orang yang mau dan berkeinginan untuk menghasilkan bioplastik ini. Kalau kita dengar pemerintah sudah dan nampaknya bagus untuk dicontoh, yaitu ketika pemerintah mendorong masyarakat untuk membeli mobil listrik. Pemerintah memberikan diskon sekian. Lah mengapa enggak? Pada studi yang sudah kita lakukan, mahasiswa kita yang sudah lulus itu ada gap. Keinginan masyarakat untuk membeli plastik biodegradable ini katakanlah masih ada gap sekitar 2-3 ribuan. Nah, mengapa ini tidak kemudian diambil alih oleh pemerintah? Dalam konteks ini mungkin kita mendorong Menteri Lingkungan Hidup untuk mengambil peran yang lebih. Jadi kalau ini kemudian diambil alih oleh pemerintah, bahwa satu, penegakan perusahaan-perusahaan untuk menggunakan plastik ini dibuat sebuah peraturan, minimal syukur peraturan pemerintah atau paling tidak peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, itu satu. Yang kedua, mungkin pemerintah harus pro kepada orang yang pro kepada lingkungan. Artinya bahwa kamu produksi bioplastik, maka nanti akan saya berikan subsidi sekian persen seperti halnya pada mobil listrik. Nah, kalau ini terjadi, saya kira mungkin tidak harus berpuluh-puluh tahun. Beberapa mungkin syukur kalau mungkin pemerintah Pak Prabowo dengan kebijakannya yang luar biasa ini, saya kira dalam 2-3 tahun, ya paling lama 4 tahun lah, itu kebijakan itu harus diterapkan. Karena contohnya sudah dihitung sama Dr. Radit itu kemarin, gapnya sekitar 2.000-3 ribuan willingness to pay. Berapa kemampuan masyarakat untuk mau membeli plastik degradable ini dari hasil, dia mengatakan kalau ini diproduksi dalam bentuk massal, maka harganya akan menjadi semakin murah. Nah, itu yang harus kemudian diambil alih oleh pemerintah. Satu, peraturannya ditegakkan, ya kita mulai tahun sekian harus menggunakan bioplastik. Yang kedua, maka ambil bagian seperti halnya mobil listrik,
nanti akan saya beri subsidi. Nah, gitu, Prof. Kalau itu dijalankan, saya kira bagus dan itu ini sangat menarik ya, Bro, karena sangat kan menarik. Ya, industri hulu sampai hilir kan akan berjalan ya, karena yes, bioplastik itu kan akan dibuat juga menggunakan bahan-bahan lokal seperti yes, kayu, kemudian betul. undian Ya, yang lain itu di kan. tempat kita banyak Iya, sekali ya, Prof. banyak Ya, sekali di Indonesia. ya, Saya kira itu sangat ini. Dan berikutnya terkait dengan plastik yang ada, Bro. Kan ya. sekarang itu kan juga banyak bakteri-bakteri perombak plastik yang Mhm. sedang diteliti di berbagai perguruan tinggi. Saya kira itu juga sangat bagus dan juga ada potensi recycling ya. Jadi plastik yang Yes, sudah ada itu dipotong-potong kecil, mungkin menjadi apa ya, bahan industri tertentu. Misalnya membuat struktur bangunan sekarang itu di tengahnya itu ada rongga-rongga plastik yang memang untuk betul, betul. menghemat ini bahannya. Itu ya saya kira penelitian-penelitian itu terus akan dilanjutkan untuk Jadi dalam rangka menguranginya. recycle, reuse, reduce Reduce, dan reuse ya, Prof. Ya. reuse Ya. ya. Ya, kalau itu saya kira bisa dilakukan di samping kita akan move to the new era of bioplastik. Tapi apa yang sekarang ada ini saya kira juga dimanfaatkan. Saya setuju. Bahkan teman kita dari Fakultas Teknik kan juga beliau bisa membuat aspal campuran dari plastik, kemudian salah satu getah agatis alba, Pondamara, Kamar. yang itu kemudian digunakan untuk aspal. Ini kan juga Potensi sangat yang luar biasa ya. potensial yang luar biasa menurut saya. Dia tidak sekedar membuang plastik yang tidak bermanfaat dan mencemari itu, tetapi dengan mengkombinasikan dengan material lain jadi aspal, yang itu sebenarnya sangat apa ya, sangat potensial untuk dikerjasamakan dengan teman-teman dari biologi, dari teknik, kemudian dari orang Lingkungan material. sendiri ya. Ya, ini bagus sekali. Jadi kita sekarang eranya bukan lagi ego Monodisipliner ya. monodisiplin, Ya. tapi multidisiplin atau Transdisipliner. transdisiplin, Ya. bahkan itu ada sesuatu yang harus Ya. itu compulsory untuk melakukan sebuah kerjasama sehingga masalah tidak akan mungkin terselesaikan dengan satu disiplin keilmuan, tapi konsep itu semakin semakin modern, maka semua keilmuan akan bisa masuk untuk bisa ambil bagian pada porsinya masing-masing. Itu saya kira bagus, Bro. Ya. Ya. Mungkin untuk closing statement, Prof. Ini kan bagaimana kita mengakhiri sampah plastik ya. Jadi yang pertama memang barangkali produksi plastik tidak bisa langsung di stop ya. Yes. Tapi bagaimana ada alternatif tadi, kebijakan, regulasi yang ada, kemudian juga insentif-insentif dari pemerintah terkait dengan industri bioplastik ya. Dan itu menghidupkan juga ini apa namanya produksi petani kaitannya Betul. dengan bahan bakarnya bioplastik itu. Ya. Kemudian Jadi sebagai closing statement, saya di samping dua tadi kebijakan atau porsi bagian pemerintah, tapi saya juga mendorong kepada buyer, kepada konsumen. Coba kita membudayakan budaya yang bagus bahwa kita shopping, terutama yang ke supermarket, membawa tas deh. tas Membawa belanja ya, Bro, tas ya. belanja dulu kan dari penjalin gitu ya, dari penjalin. Nah, sekarang tidak deh. Ya, kita mungkin bawa seperti dari dulu mendong, ada mendong, Tas kemudian kain, ya. ada dari tas kain, ada juga mungkin yang ini sekarang berkembang juga mungkin bambu. Ya. Bambu juga bisa dimodif jadi bagus sekali itu kalau kemudian kita bisa ngembangkan itu, maka slowly but surely ini pergantian ini tidak akan dalam bahasa Jawanya ngerunjal, tapi smoothly dia akan berjalan. Dan di samping itu saya mendorong sebelum sampai plastik, paper, budaya kita untuk membungkus juga di samping tadi daun, paper juga bagus. Ya, paper yang sudah di-recycle, digunakan untuk membungkus roti, membungkus, saya kira bagus, Rob. Jadi tidak suddenly tiba-tiba kemudian kita ganti, tapi ada beberapa tahapan yang perlu kita tempuh dan itu insya Allah bisa akan berjalan dengan smooth begitu. Gitu ya, Prof. Ya, terima kasih Prof. Suranto yang luar biasa. Jadi pada kesempatan ini pencerahan dari Prof. Suranto sebagai pakar
biologi lingkungan. Beliau pernah menjadi kepala program studi di program doktor lingkungan dan juga pernah menjadi kepala PPLH Universitas 11 Maret dan saat ini beliau adalah ketua Dewan Profesor di Universitas 11 Maret. Matur nuwun Prof sekali lagi. Oke, kembali Prof. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan di hari lingkungan hidup ini pembicaraan kita ini bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.